Maraknya video demonstrasi lama yang kembali beredar di media sosial menjadi narasi seolah baru terjadi, menjadi perhatian pemerintah. Konten semacam ini memanfaatkan rekaman aksi pada waktu yang berbeda, lalu diunggah ulang tanpa konteks yang benar. Akibatnya, masyarakat dapat mengira situasi tersebut merupakan peristiwa terkini. Praktik ini termasuk bentuk disinformasi yang dikenal sebagai false context atau konteks yang menyesatkan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, peredaran video semacam ini disebut kembali meningkat. Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan video yang belum dipastikan waktu dan lokasi kejadiannya. Masyarakat diminta melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sumber unggahan, tanggal publikasi, dan informasi pendukung lainnya sebelum membagikan konten tersebut. Langkah sederhana ini dinilai penting untuk menekan penyebaran hoaks. Kami dalam kerangka edukasi publik perlu mengingatkan masyarakat. Kita mencermati dalam mendekati Agustus ini, terutama menjelang hari kemerdekaan kita, bahwa banyak sekali konten-konten hoaks yang diproduksi untuk melakukan provokasi-provokasi terhadap kondisi yang baik saat ini. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman harus melihat videonya. Jadi ada yang betul-betul hoax, artinya kejadiannya tidak ada, kemudian ditayangkan. Ada yang namanya hoax gabungan begitu. Jadi gambarnya ada tapi tidak sesuai konteks waktu, gambar lambak kemudian ditayangkan. Ada lagi bentuk hoax yang menggabungkan bahkan kejadian di negara lain kemudian seolah-olah ada di Indonesia. Karena itu justru Komdigi menginginkan bahwa teman-teman media silahkan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat, agar justru tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk. Video lama yang dibingkai sebagai peristiwa baru berpotensi memicu keresahan, kepanikan, hingga kesalahpahaman di tengah masyarakat. Terlebih, isu demonstrasi merupakan topik yang mudah menarik perhatian dan memancing emosi publik. Karena itu, pelaku penyebar disinformasi kerap memanfaatkan momentum ketika isu tertentu sedang menjadi sorotan. Kondisi tersebut membuat literasi digital menjadi semakin penting. Pemerintah mengajak masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melawan penyebaran disinformasi. Verifikasi informasi sebelum membagikan konten menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai hoaks. Dengan mengedepankan sikap kritis dan memanfaatkan sumber informasi yang terpercaya, ruang digital diharapkan tetap kondusif, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pemirsa, jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ruang digital kembali diramaikan oleh berbagai informasi mengenai aksi demonstrasi. Sejumlah foto, video, hingga narasi ajakan aksi beredar di media sosial. Persoalannya, tidak semua informasi yang viral tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar akan ada aksi demonstrasi besar pada Agustus ini? Atau justru kita sedang berhadapan dengan gelombang disinformasi? Dalam segmen Fact Check kali ini pemirsa, kita akan menguji klaimnya, membedakan fakta dan narasi yang menyesatkan sekaligus melihat bagaimana aparat menelusuri penyebaran informasi tersebut. Kita mulai di slide yang pertama. Jelang HUT ke-81 Republik Indonesia saat ini pemirsa, sejumlah konten mengenai aksi demonstrasi kembali beredar di media sosial. Konten tersebut hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari media sosial pemirsa tentu saja, mulai dari foto, kemudian juga video, narasi yang menyesatkan. Narasi ini seolah menggambarkan adanya rencana aksi tertentu pada Agustus ini. Kementerian Komunikasi dan Digital atau pemerintah juga mengajak kepada masyarakat agar tidak begitu saja percaya informasi yang beredar di media sosial. Sebab dalam situasi seperti ini, satu informasi yang tidak benar dapat dengan cepat menyebar ketika dibagikan berulang kali. Karena itu persoalannya bukan sekedar apakah sebuah konten itu viral atau tidak, tapi apakah informasi tersebut memiliki sumber dan konteks yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke slide yang kedua. Modus penyebarannya lalu seperti apa pemirsa? Bagaimana informasi yang menyesatkan dapat terlihat seperti sebuah fakta?
Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kembali, ini adalah foto dan juga video yang lama. Kemudian diberikan narasi seolah-olah ini menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi. Ada pula konten yang menggunakan gambar asli tapi konteksnya ini diubah. Kemudian inilah yang membuat masyarakat harus lebih berhati-hati. Sebuah foto bisa saja benar, sebuah video bisa saja juga benar. Namun ketika keduanya ditempatkan pada konteks yang keliru, informasi yang dihasilkan tetap dapat menyesatkan. Maka jangan berhenti pada pertanyaan apakah gambar yang asli, tapi tanyakan juga kapan peristiwa itu terjadi, di mana lokasinya, dan dari mana sumber informasinya. Selanjutnya pemirsa, terkait dengan klaim akan ada demo besar menjadi salah satu konten yang menjadi perhatian belakangan ini. Aparat adalah unggahan di media sosial yang memuat narasi mengenai rencana aksi demonstrasi pada Agustus ini. Dalam salah satu unggahan terdapat foto kerumunan massa yang disertai dengan narasi yang mengenakan pergerakan demonstran menuju gedung DPR atau RI. Ada pula pemirsa juga unggahan yang lainnya juga menggunakan foto aksi untuk unjuk rasa yang dikaitkan dengan ajakan untuk mengikuti demonstrasi. Disinilah pemirsa proses dari pemeriksaan fakta ini menjadi penting. Sebab dalam sebuah gambar yang menampilkan demonstrasi tidak otomatis membutuhkan bahwa demonstrasi tersebut akan berlangsung kembali pada waktu yang disebutkan dalam narasi. Foto dan di video ini memang harus diperiksa berdasarkan waktu, lokasi, serta konteks peristiwa sebenarnya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Dan pemirsa ini yang menyebarkan informasi terkait dengan hoax ini dan ini sudah ditangkap mengenai demonstrasi tersebut kemudian masuk dalam penelusuran aparat melalui patroli cyber. Polisi ini menangkap ada seorang perempuan ini DM berusia 45 tahun yang berada di Ciamis, Jawa Barat dan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan penyebaran konten mengenai rencana demonstrasi melalui akun media sosial. Namun perlu digarisbawahi. Penangkapan bukan berarti seorang ini atau DM ini otomatis dinyatakan bersalah. Proses hukum ini tetap harus berjalan, mulai dari penyelidikan, kemudian juga penyidikan, hingga pembuktian di hadapan hukum. Selanjutnya kita akan melihat terkait dengan jejak digital. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana aktivitas di ruang digital ini juga dapat ditelusuri, dapat dicari. Berawal dari patroli cyber. Jadi jejak digital ini bisa ditelusuri pemirsa oleh patroli cyber. Kemudian aparat ini melakukan identifikasi terhadap akun yang menjadi perhatian. Selanjutnya dari sana dilakukan penelusuran. Penelusuran ini terhadap aktivitas digital dan identitas dari pemilik akun tersebut akhirnya akan dilakukan penindakan atau juga tindakan hukum. Artinya media sosial ini bukan sebagai ruang konsekuensi pemirsa. Setiap unggahan komentar maupun penyebaran informasi memiliki potensi untuk menjadi bagian dari jejak digital. Karena itu sebelum menekan tombol bagikan masyarakat perlu berpikir dua kali. Apakah informasi tersebut benar? Apakah sumbernya jelas? Dan apakah kita justru sedang membantu menyebarkan informasi yang menyesatkan? Saya tahu pemirsa bahwa Menkomdigi, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga mengajak masyarakat dan juga media untuk bersama-sama melawan penyebaran disinformasi. Masyarakat ini memiliki peran penting karena penyebaran ataupun juga share dan informasi di media sosial ini sangat bergantung pada perilaku penggunanya, yaitu masyarakat. Sementara itu, media memiliki tanggung jawab melalui verifikasi sebelum sebuah informasi ini disampaikan kepada publik. Yang ketiga adalah pemerintah pun juga sama. Ini pemerintah pun dituntut untuk memberikan informasi yang akurat, jelas dan juga mudah diverifikasi. Jadi melawan hoax ataupun juga berita bohong ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, aparat ataupun juga media. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Sebab disinformasi dapat berkembang bukan hanya karena ada yang membuatnya, tapi juga karena ada yang mempercayai dan juga menyebarkannya. Terakhir, lalu apa yang harus dilakukan masyarakat? Sebenarnya sederhana. Sebelum membagikan sebuah informasi, periksa terlebih dahulu. Pertama adalah siapa yang menyebarkannya ataupun juga sumbernya. Kemudian juga periksa waktu dan lokasi peristiwa. Dan yang tidak kalah penting adalah periksa terkait dengan kontennya. Apakah ini juga sudah benar atau juga sesuai dengan klaim yang ada. Jangan hanya karena sebuah informasi ini dibagikan oleh banyak orang, kita langsung menganggapnya sebagai kebenaran. Karena di era media sosial, viral tidak selalu berarti valid. Dan menjelang momentum besar seperti HUT kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat justru harus makin kritis terhadap informasi yang berpotensi memicu keresahan maupun provokasi. Jadi pemirsa jangan buru-buru percaya. Periksa faktanya, pahami konteksnya dan jangan ikut menyebarkan hoax.
Terakhir, ruang digital ini memang seharusnya menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi, bukan tempat informasi yang belum terverifikasi berkembang menjadi keresahan. Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Agustus ini, mari rayakan kemerdekaan dengan menjadi masyarakat yang semakin cerdas memilih informasi. Karena melawan hoax tidak selalu harus dengan suara yang keras. Terkadang cukup dengan satu tindakan sederhana, berhenti sejenak sebelum membagikan. Nah pemirsa, usai jeda berikut ini Metro Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.